yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Allahumma sholli wa sallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada hari ini di tanggal 2 dari bulan Zulqa'dah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan yang baik ini di dalam bersama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah daurah yang mana kita akan membahas suatu kitab yang kalau kemudian Anda lihat kitabnya dalam format PDF itu tidak kurang dari 280 halaman. Maka saya telah berdiskusi dengan beberapa orang ikhwah bahwasanya insyaallah ta'ala kita akan mendaurahkan kitab ini dalam beberapa kali pertemuan, bukan hanya di dalam satu daurah saja. Yakni kitab ini akan kita selesaikan mungkin di dalam 2-3 kali pertemuan daurah. Bagi antum yang telah memiliki versi cetaknya atau yang telah memiliki versi PDF-nya, maka silahkan kemudian dibuka halaman yang kelima. Saya mengambil cara di dalam menjelaskan buku ini dengan tidak membacakan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Syekh satu persatu dan kemudian menerjemahkannya. Karena kalau itu yang saya lakukan, maka sudah barang tentu akan memakan waktu yang lebih lama. Maka cara saya di dalam menjelaskan buku ini adalah langsung menerjemahkannya, kecuali dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau kemudian kalam ucapan para ulama. Kitab yang akan kita bahas, kitab yang berjudul Tajridul Ittiba fi Bayani Asbabi Tafadulil A'mal. Tajridul Ittiba, memurnikan ittiba. Yang dimaksud ittiba di sana adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam penjelasan tentang sebab-sebab bertingkat-tingkatnya keutamaan amal. Memurnikan ittiba di dalam penjelasan tentang sebab-sebab bertingkat-tingkatnya keutamaan amal. Suatu kitab yang disusun oleh Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, di mana beliau adalah seorang ulama yang masih hidup sampai hari ini alhamdulillah, dan telah berkali-kali mendatangi negeri kita untuk memberikan daurah kepada para duat. Isi kitab ini belum terbayang sampai kita membaca dan menjelaskan muqaddimah yang insyaallah ta'ala
Malam ini kita akan membaca dan menjelaskan muqaddimah dari kitab ini. Dan antum yang mengikuti atau membaca lewat HP, maka saran saya HP-nya dimodekan pesawat supaya tidak terganggu dengan pesan yang masuk, notifikasi dari marketplace ataupun yang semisalnya. Karena madarat membaca dari gadget, maka akan rentan terpalingkan, baik dengan sebab pesan yang masuk atau kemudian notifikasi dari berbagai macam aplikasi yang ada. Tidak lama, daurah kita tidak lama, hanya 2 hari ke depan, maka dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita mulai buka halaman yang kelima. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallam wa barik ala ibadik wa rasulik Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, ini adalah muqaddimah dari kitabnya, fa inna Allah ta'ala khalaqa thaqalaini li hikmati azimati wa hiya tahqiq ibadatillahi faqala azza min qail. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia, thaqalaini, jin dan manusia, untuk hikmah yang sangat besar. Apa hikmahnya? Apa hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia? Wahiyat tahqiq ibadatihi, untuk merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk hikmah yang sangat besar. Hikmahnya adalah untuk tahqiq, merealisasikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat yang ke-56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dengan tujuan agar mereka beribadah kepadaku saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan ats-tsaqalaini, jin dan manusia, dengan tujuan agar mereka merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ats-tsaqalaini, jin dan manusia, tidak akan mungkin mengetahui peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata caranya kecuali dengan apa? Lanjut. Summa arsala rasulahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya. Karena manusia tidak akan mungkin bisa mengetahui bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak akan mungkin bisa mengetahui itu semua
kecuali dengan cara perantaraan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul. Yang nabi dan rasul ini memiliki salah satu tugas yang sangat penting, yakni menjelaskan kepada manusia kaifiyati ta'abbud, tentang tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecepatan ikhwan? Cukup? Yang mana para nabi dan rasul ini memiliki salah satu tugas yang sangat penting, yakni apa? Mubyina linnasi kaifiyati ta'abbud, menjelaskan kepada manusia bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala utus, salah satu tugas pokok penting mereka adalah menjelaskan bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa khassa hadhil ummata bi akram rasul, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini. Siapa? Umat ini yang dimaksud di sana siapa? Umat Islam. Bi akram rasul, dengan rasul yang paling mulia. Siapa yang dimaksud di sana? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kekhususan umat ini, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul yang paling mulia. Ini min khasais hazhil ummati, di antara kekhususan umat ini dibanding umat-umat yang ada sebelumnya. Bukan satu-satunya, tetapi di antara kekhususan umat ini dibanding umat-umat yang sebelumnya, yakni Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka rasul yang paling mulia. Kemudian wa a'zam syariati, dan syariat yang a'zam, syariat yang paling agung. Ini kekhususan umat ini. Kemudian wa asyraf kitab, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan umat ini dengan kitab yang asyraf, kitab yang tinggi. A'zam itu mungkin lebih tepat diartikan tinggi, sedangkan asyraf mulia. Ya, mungkin begitu. Ini diantara tiga kekhususan umat ini yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Ada berapa? Ada berapa ikhwan? 3. Yakni nabinya adalah nabi yang paling mulia, kitabnya adalah kitab yang syariatnya adalah syariat yang paling tinggi, sedangkan kitabnya adalah kitab yang paling indah, paling baiknya. Fakana min a'zam matamyizat bihi syariatina an syara'is sabiqah, dan di antara hal yang merupakan pembeda yang paling besar, tamyiz itu pembeda. Antum bisa lihat di sana? Ya, sedikit-sedikit diterjemahin lah ya. Tamyiz dilingkarin, di bawahnya ditulis pembeda, begitu ya. Ketemu yang saya baca masih halaman 5. Belum sampai halaman 12, belum. Masih 5. Dan di antara hal yang
merupakan pembeda yang amat besar antara syariatina, syariat kita, dari syariat-syariat sabiqah sebelumnya, adalah apa? Nikmat akan sempurnanya agama ini. Jadi ini pembeda yang sangat besar, bukan hanya merupakan suatu kekhususan, tetapi dia merupakan pembeda yang sangat besar antara syariat kita dengan syariat-syariat yang ada sebelumnya. Adalah nikmat berupa sempurnanya agama ini. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dina. Al-Maidah ayat yang ketiga. Pada hari ini, hari Arafah, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku telah ridho agama Islam tersebut untuk kalian. Lafat wa raditu lakumul islam dina, aku telah ridho agama Islam itu bagi kalian, ini lafat khabar, pengkhabaran. Tetapi kata para ulama, mengandung perintah. Lafat wa raditu lakumul islam dina, aku telah ridho untuk kalian agama kalian, yakni agama Islam. Kata para ulama ahli bahasa, ini kalimat khabar, pengkhabaran, tetapi fihi tadammun al-amr, di dalamnya mengandung perintah, yakni apa? Aku telah ridho bagi kalian Islam untuk kalian, dan kalian juga harus ridho agama Islam itu sebagai agama kalian. Begitu. Walaupun ini kalimat khabar, tetapi di dalamnya tadamun amr, di dalamnya ada terkandung apa? Perintah. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari, Syekhul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Imam Tabari adalah imam para ahli tafsir. Ia memiliki kitab Tafsir At-Tabari, Jami'ul Bayan fit Ta'wil Anni'il Quran. At-Tabari. Apa kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala fit tafsir ayah, ketika menafsirkan ayat ini? Ayat apa yang dimaksud? Ayat apa? Ayat apa? Al-Maidah ayat yang ketiga. Aktif ya ikhwan ya, aktif. Apa kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan ayat ini? Beliau mengatakan senantiasa, lam yazal, yakni senantiasa, terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala merubah keadaan nabinya dan para sahabatnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merubah keadaan nabinya dan sahabatnya di dalam darajatil Islam wa maratabihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merubah keadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam derajat Islam dan martabatnya. Martabat di sana mungkin bagus kita artikan tingkatan-tingkatan. Darajah ba'da darajah, wa martabah ba'da martabah,
wahalan ba'da hal, yakni Allah Subhanahu wa taala senantiasa merubah keadaan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam Islam dengan derajat-derajat dan tingkatan-tingkatnya, tingkatan-tingkatan. Derajat, setelah itu derajat yang lain. Tingkatan, kemudian setelah itu tingkatan yang lain. Hal, keadaan, setelah itu keadaan yang lain. Apa maksud dari kalimat ini? Ada yang bisa menjelaskan? Apa maksud dari kalimat ini yang diucapkan oleh Imam At-Tabari? Iya, apa maksudnya? Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa, enggak dihukum. Apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," pada hari ini yakni hari Arafah, Hajjatul Wada. Begitu kan? Telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Maka pada hari itu agama Islam sempurna. Yang menunjukkan sebelumnya belum sempurna. Betul? Sebelumnya belum sempurna. Kalau dari awal agama Islam telah sempurna, maka apa faidah Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum? Enggak ada faidah. Kalau dari semenjak detik pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada manusia agama Islam telah sempurna, apa faidahnya ucapan pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian? Enggak ada faidahnya. Ada faidah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum karena sebelumnya agama Islam tidak sempurna, sempurna pada hari tersebut. Maka ucapan Imam Tabari ini tepat sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa merubah kedudukan, derajat, martabat, tingkatan Rasul dan para sahabatnya. Apa kata beliau? Derajat yang satu kepada derajat yang lain. Martabat yang satu kepada martabat yang lain. Keadaan yang satu, keadaan yang lain. Berubah terus. Agama Islam berubah menuju apa? Menuju apa? Kesempurnaan. Sampai sempurna al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hatta, nah itu dia ucapan Imam At-Tabari, sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk mereka agama mereka. Sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan untuk mereka agama mereka. Wa balagha bihim aqsa darajatihi. Sehingga mereka di sana maksudnya siapa? Ikhwan, siapa mereka di sana? Rasul dan para sahabat. Fokus ya. Siapa mereka di sana? Rasul dan para sahabat, dan mereka sampai kepada tingkatan yang aqsa, yang paling tinggi di dalam martabatnya. Sampai mereka yakni Rasul dan para sahabat ke tingkatan yang tertinggi. Kan begitu? Lanjut, halaman yang ke-6. Wa kana min a'zamati hadzal din anja'at, dan di antara keagungan agama ini di antara keagungan agama Islam. Coba di awal disebut berapa keagungan agama Islam? Khosoisnya 3. Betul ya? Bagus sekali kalau kemudian antum mulai mengingat-ingat, disebutkan di awal 3, ini yang keempat. Dan di antara keagungan agama ini
bahwasanya agama ini syariatnya mustariqah likulli ma habballahu. Syariat ini di antara keagungannya, di antara keagungan agama ini adalah syariat Islam datang dari berbagai macam sisi. Mustariqah, antum melihat lafaz mustariqah di sana? Saya salah baca. Mustaghirah, mustahriqah. Ketemu? Ini agama Islam datang dari berbagai macam, syariat agama Islam ini datang dari berbagai macam sisi. Segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Syariat agama Islam ini bukan hanya satu saja. Bukan hanya sholat saja. Tapi di sana ada saum. Bukan hanya saum saja, tetapi di sana ada haji. Bukan hanya haji saja, tetapi di sana ada sedekah. Bukan hanya itu semua, tetapi di sana ada menuntut ilmu. Bukan hanya itu semua, tetapi selain menuntut ilmu di sana ada jihad. Maka silahkan antum sebutkan cabang-cabang kebaikan yang sedemikian banyak di dalam syariat Islam. Banyak sekali ya. Betul? Banyak sekali cabang-cabang kebaikan di dalam syariat Islam. Salat sunat saja lebih dari 20. Betul? Salat sunat. Puasa sunat. Salat sunat saja lebih dari 20. Sebagian ulama ada menghitung salat sunat sampai 48 macam. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Banyak. Bukan hanya satu saja. Lanjut. Yang kebaikan-kebaikan ini memiliki sifat seluruhnya dicintai dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Jadi bukan berarti ada satu kebaikan yang tidak Allah cintai, tidak Allah ridhoi. Karena itu bertentangan dengan makna kebaikan syariat itu sendiri. Iya enggak? Terbayang ada suatu kebaikan syariat yang tidak Allah cintai dan Allah ridhoi? Kebayang? 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 Ada contohnya, ada satu kebaikan di dalam syariat. Cermati ucapan saya. Ada satu kebaikan di dalam syariat yang tidak Allah cintai dan tidak Allah ridhoi. Kebayang? Kebayang? Ada ustadz. Apa contohnya? Ini. Oh itu jangan-jangan bukan kebaikan tapi bid'ah. Oh itu ustadz. Oh itu bukan kebaikan, itu syirik. Ini ustadz. Oh itu bukan kebaikan, itu maksiat. Kan Ibnu Taimiyah mendefinisikan yang namanya ibadah segala sesuatu yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amal, perbuatan, ucapan dan keyakinan hati. Itu kan Ibnu Taimiyah mengatakan begitu, yang zahir maupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ucapan Ibnu Taimiyah dalam Al-Ubudiyah. Maklum. Lanjut. Min sair ta'at, dari berbagai macam ketaatan. Kebaikan-kebaikan ini berbagai macam ketaatan. Yang apa? Yang memacu semangat seorang hamba fit takrib ila rabbihim bisyatta anwa'i qurbat, yang memacu seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisyatta, dengan berbagai macam anwa qurbat, yang memacu seorang hamba, memacu atau menuntun atau mengarahkan seorang hamba untuk apa? Untuk takrib ila rabbihim, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bisyatta anwa qurbat, dengan berbagai macam cabang-cabang qurbat. Qurbat itu taqarruban, qurbat, kebaikan-kebaikan.
Bal ma min adu min a'dha'i badan aw hassata min hawasihi illa syara'allahu laha min ibadatihi. Bahkan kata Syekh, kalau saya sebut Syekh maksudnya Syekh Ibrahim ya. Bahkan goyang meja kita. Bahkan tidak ada salah satu di antara anggota badan atau panca indera hasah min hawasihi itu panca indera, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala syariatkan ada salah satu di dalamnya ibadah-ibadah tertentu. Ada anggota badan kita yang tidak memiliki kemungkinan untuk beribadah? Ada? Ada anggota badan kita yang tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk melakukan ibadah? Ada? Sebut aja anggota badan apa? Ntar saya contohkan ibadah yang muncul dari anggota badan tersebut. Sebut. Antum nggak tahu anggota badan itu antum apa? Hah? Bagaimana dengan tahallul? Tahallul apa? Apa? Hah? Ya, di sana ada larangan untuk mencukur alis. Ketika seseorang tidak mencukur alis karena untuk taqarruban kepada Allah, dia mendapatkan ganjaran apa? Lubang dubur. Bagaimana ketika antum bebersih dan istinja? Hah? Bahu itu dipakai untuk ruku, untuk sujud, kan bergerak. Hah? Bahkan Rasul mengatakan kullu sulam bani Adam, setiap persendian bani Adam apa? Seluruh anggota tubuh kita itu memiliki chance atau kesempatan untuk mengerjakan ibadah. Ya? Enggak ada, semuanya memiliki kesempatan untuk ibadah. Sampai di mana? Fal qalb wal lisan wasamu wal basar wal yad wal qadam likulli minha ibadati masyru'iyati. Ketemu yang saya baca? Masih bisa ngikutin 1 2 3 4 dari atas. Fal qalb wal lisan wasam wal basar wal yad wal qadam likulli minha ibadati masyru'iyati. Ketemu yang saya baca? Maka hati, lisan, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki seluruhnya memiliki kemungkinan ibadah yang disyariatkan. Lihat catatan kaki yang pertama. Unzur limazid itla hazal maudu madarijus salikin lil Ibnil Qayyim. Kalau mau meluaskan pembicaraan tentang anggota tubuh kita dan apa yang mampu dikerjakan dari anggota tubuh kita tersebut berupa ibadah, lihat kitab Madarijus Salikin Imam Ibnul Qayyim. Ini kitab agung, 3 jilid yang menjelaskan tentang mata itu ibadahnya kayak gini, pendengaran ibadahnya kayak gini, hati ibadahnya kayak gini, lisan ibadahnya kayak gini, diterangkan secara mendetail oleh Imam Ibnul Qayyim. Faqad basata qawla fi anwa'il ibadah wa ta'liqaha bil qalb wal lisan wal jawari wa ahkam ubudiyah khamsah ma'at tamthil wal istishad likulin nau bima lam mazid alaihi fit tahqiq. Yang kata Syekh Imam Ibnul Qayyim telah meluaskan pembicaraan ini di dalam cabang-cabang ibadah yang terkait dengan hati, lisan, anggota tubuh dan hukum-hukum peribadatan yang 5: wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Dengan azan itu. Azan. Dengan contoh dan dalil bima la mazid alaihi fit tahqiq, yang dengan sebab itu tidak memerlukan lagi tambahan di dalamnya. Karena saking bagusnya buku ini,
kalau kita hendak mendatangkan tambahan atas apa yang dibahas di buku ini, kita nggak bakalan sanggup. Ada buku-buku yang kayak gitu, ikhwan. Sehebat apapun antum berusaha untuk menambah isi buku tersebut, nggak bakalan bisa. Contohnya Madarijus Shalikin. Contoh lain apa? Fathul Bari. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala pernah diberikan usul oleh murid-muridnya. Alangkah bagusnya engkau wahai guru kalau menulis syarah terhadap Sahih Bukhari. Menulis apa? Syarah terhadap Sahih Bukhari. Apa kata Imam Syaukani? La hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah setelah al-fath. Maksudnya, ngapain lagi saya nulis buku terhadap syarah Sahih Bukhari kalau ada Fathul Bari? La hijrata ba'dal fath itu apa? Hadis Rasulullah. Azan ini? Azan? Kita jeda dulu dengan azan, insyaallah taala. Ba'da azan kita lanjutkan. Baik insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah Syekh mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya seluruh anggota tubuh kita memiliki kemungkinan untuk mengerjakan ibadah. Maka kemudian Syekh bawakan suatu dalil. Sebagaimana Anda bisa lihat masih di halaman yang ke-6, wasiat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau berdua. Jadi Abdullah bin Amr bin As ini memiliki semangat yang sangat tinggi untuk beribadah. Ya. Beliaulah seseorang sahabat yang menjadi sebab, sudah barang tentu Allah lah yang syariatkan, tetapi beliaulah yang menjadi sebab disyariatkannya puasa Daud. Karena Abdullah bin Amr bin As ini puasa setiap hari. Dilaporkan oleh ayahnya kepada Rasulullah, dan Rasul mengatakan, bagimu puasa dalam sebulan 3 hari. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, saya kuat, sanggup lebih dari itu. Sehari puasa, 2 hari berbuka, Senin Kamis maksudnya. Saya sanggup lebih dari itu. Dan Rasul mengatakan sehari berpuasa, sehari berbuka. Dia mengatakan saya sanggup lebih dari itu. Tidak ada lagi yang lebih dari itu. Abdullah bin Amr bin As ini adalah orang yang sudah barang tentu Allah yang syariatkan, tetapi yang menjadi sebab larangan mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Maka Rasul berwasiat kepada Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Inna li jasadika alaika haqqan wa inna li ainaka alaika haqqan wa inna li zawrika alaika haqqan wa inna li zawjika alaika haqqan. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As? Sesungguhnya jasadmu memiliki hak. Sebagaimana matamu memiliki hak atas dirimu, tetanggamu memiliki hak atas dirimu, dan istrimu memiliki hak atas dirimu. Jadi ketika Abdullah bin Amr bin As mengisi hari-harinya dengan puasa terus, begitu ya. Abdullah bin Amr bin As mengisi hari-harinya dengan baca Quran terus. Rasul wasiatkan, istrimu punya hak, tetanggamu punya hak, jasadmu punya hak, matamu punya hak. Berarti di sana ada amal yang bisa dilakukan dengan mata selain membaca Al-Quran. Betul? Sebagaimana ada amal yang bisa dikerjakan dengan anggota tubuh. Di mana dalilnya? Berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin As ini. Sesungguhnya istrimu memiliki hak atas dirimu. Rasul palingkan Abdullah bin Amr bin As dari berpuasa terus untuk ke arah mana? Barusan saya sampaikan tadi. Ke arah apa? Untuk kemudian bermuamalah dengan baik kepada istrinya, dengan cara mempergaulinya, dengan cara menjimainya. Kan begitu? Maka seluruh anggota tubuh memiliki kemungkinan untuk mengerjakan ibadah yang beraneka ragam, bukan hanya satu saja. Mata bisa dipakai untuk membaca Al-Quran, bisa dipakai untuk yang lain. Jasad bisa dipakai untuk puasa, bisa dipakai untuk membantu tetangga, bisa dipakai juga untuk bermuamalah yang baik dengan istri, dan seterusnya.
Maka berkata Salman li Abi Darda, lanjut. Salman di sana Salman Al-Farisi. Abu Darda, maklum Abu Darda. Dua orang ini sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasul persaudarakan. Ya, Abu Darda Ansar, Salman Al-Farisi, orang Farisi, bukan muhajirin, tetapi hijrah menuju ke negeri apa? Madinah. Jadi yang namanya muhajirin itu bukan pasti orang-orang Mekah ya. Bukan pasti orang-orang Mekah. Yang namanya muhajirin itu bisa jadi orang Mekah, bisa jadi orang luar Mekah yang hijrah kemana? Ke Madinah. Salman ini bukan orang Madinah, maaf, bukan orang Mekah. Salman Al-Farisi, bukan orang Mekah dia. Jadi Rasul persaudarakan Salman Al-Farisi dengan Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang memiliki semangat untuk beribadah. Malamnya diisi dengan sholat, siangnya diisi dengan puasa. Pada suatu hari Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda dan menjumpai istrinya Abu Darda aut-autan, berantakan. Ditanya oleh Salman Al-Farisi, kenapa kamu berantakan aut-autan? Apa kata istrinya Abu Darda? Saudaramu tidak lagi memerlukan dunia dan seisinya. Yakni apa? Ya udah kayak gitu aja gitu loh. Kemudian Salman Al-Farisi bermalam di rumah Abu Darda. Iya. Pada suatu malam, di malam tersebut Abu Darda bangkit hendak mengerjakan sholat malam. Ditarik oleh Salman. Tidur. Nanti waktunya. Kalau kaum muslimin kan pada hari ini enggak ya. Enggak disuruh tidur, tetapi disuruh bangun untuk sholat malam. Tidur. Nanti waktunya. Di pagi harinya kemudian Abu Darda menyiapkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tidak makan. Makan kata Abu Darda. Tidak, sebelum engkau juga ikut makan. Maka makan Abu Darda. Dia membatalkan puasa sunatnya. Begitu ya. Kemudian Salman mengatakan, lihat, inna li rabbika alaika haqqan wa inna li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya badanmu memiliki hak atas dirimu, matamu memiliki hak atas dirimu. Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atas dirimu. Dirimu memiliki hak atas dirimu. Keluargamu memiliki hak juga atas dirimu. Fa'ati kulli dzi haqqin haqqahu. Maka berikanlah hak-hak tersebut kepada yang memang berhak untuk menerimanya. Abu Darda datang melaporkan perbuatan Salman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasul? Saddaqos Salman. Salman betul. Maka bukan puasa terus, bukan baca Quran terus, bukan sholat malam terus. Bervariasi ibadah yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim. Maksud Abu Darda ngelaporin Salman kepada Rasul sudah barang tentu untuk mencari tahu apakah yang diucapkan Salman itu betul atau tidak. Rasul bahkan mengatakan saddaqos Salman. Betul, Salman betul. Ini sunnah takririyah ya. Ucapan sahabat, perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lanjut. Hadisnya sahih, antum bisa lihat, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya.
Maka hikmah Allah Subhanahu wa taala yang aziz, yang hakim. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang aziz, yang hakim telah menetapkan bahwasanya apa? Syariat tersebut, syariat agama Islam itu enggak sejenis. Ya. Enggak sejenis hatman wajiban ala kulli fardi. Syariat Islam itu tidak sejenis untuk setiap orang. Mungkin ada yang kuat berpuasa, ada yang kuat membaca Al-Quran, ada yang kuat sanggup bersedekah, ada yang lainnya. Kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Iya kan? Maka antum sebenarnya harus mencari tahu. Saya dan kita semua sebenarnya harus mencari tahu kesanggupan dan kekuatan kita di dalam kebaikan-kebaikan Islam ini di sebelah mana. Itu kita maksimalkan dengan tidak melupakan yang lain. Iya kan? Hah? Itu kita maksimalkan dengan tidak melupakan yang lain. Makanya dikatakan oleh Syekh, hatman wajiban ala kulli fard bal kanat ala maratib wa darajat. Syariat Islam itu tidak satu jenis untuk seluruh orang, bahkan dia memiliki mahuwa wajib aini ala kulli muslim. Di antaranya yang pertama yang bersifat wajib ain untuk seluruh muslim. Jadi seluruh kita wajib mengerjakannya. Iya kan? Kalau ini nggak ada pilihan, harus. Betul enggak? Wa minha yang kedua, mahuwa wajib kifai ala umumil ummah. Yang kedua, di antaranya yang kedua, yang bersifat wajib kifai. Apa ini maksudnya? Kifayah. Wajib kifayah untuk seluruh umat ini. Yakni apabila kemudian ada seseorang yang mengerjakannya, gugur kewajiban dari seluruh umat. Tapi kalau tidak ada satupun umat yang mengerjakannya, seluruh umat berdosa. Itu wajib kifai. Maklum? Wa minha yang ketiga, huwa min nawafil ibadat. Yang ketiga adalah nawafil. Nawafil itu nafilah, jamak dari sunat ibadah. La itsma ala ummah bitarkihi. Yang sebenarnya tidak ada dosa atas kita ketika kita meninggalkannya. Sunat. Kalau antum meninggalkan sunat enggak berdosa. Iya kan? Beda kalau kita meninggalkan yang wajib ain. Atau seluruh kita meninggalkan wajib kifai, berdosa kita. Salah atau betul ucapan saya? Beda apabila kita meninggalkan wajib ain atau kita seluruhnya meninggalkan wajib kifai, berdosa kita. Tetapi kalau sunat enggak berdosa kita meninggalkannya. Akan tetapi lihat, wa innama ja'allahu Allahu midan aziman li ashabi azzaim fi sabbaqa ila a'la darajat. Ketemu yang saya baca? Akan tetapi amal-amal sunnat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai medan. Midan itu medan. Ada lafaz midan di sana? Midan itu medan. Akan tetapi amal-amal sunnat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai medan perlombaan. Namanya medan lapangan untuk berlomba. Medan perlombaan bagi ashab azaim, bagi orang-orang yang memiliki
Azam. Azam itu keinginan yang kuat. Untuk apa? Sabaqa ila a'la darajat. Akan tetapi amal-amal sunat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai medan perlombaan untuk orang-orang yang memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mencapai derajat yang tinggi. Di situ medan perlombaan kaum muslimin. Ya, di situ medan perlombaan kaum muslimin. Kemudian Syekh mengatakan, halaman yang ke-7. Ya. Kama ana hazihi ibadat bidarajatiha thalatha. Ibadah yang 3 ini ibadah yang apa? Ibadah-ibadah yang derajatnya 3 ini, yang kita sebutkan tadi. Apa yang pertama? Wajib aini. Yang kedua, wajib kifai. Yang ketiga, an-nawafil. Apa fungsi dari an-nawafil? Medan sabaqa ila a'la darajat. Medan perlombaan atas orang-orang yang memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai derajat yang tinggi. Ya, Syekh mengatakan, dan di 3 derajat ini, wa mayandrij tahtaha min a'mali mutafawatihi fil fadli wal jazai indallahi. Kata Syekh, ya, ibadah yang 3 ini yang telah kita sebutkan tadi dan amalan-amalan yang tercakup di bawahnya, yakni amalan-amalan yang sifatnya wajib aini, amalan-amalan yang sifatnya wajib kifai, betul? Amalan-amalan yang sifatnya nawafil, sunat-sunat, itu maksudnya. Ya, itu pun bertingkat-tingkat keutamaannya dan ganjarannya di sisi Allah. Mutafawitahi itu bertingkat-tingkat berbeda di dalam keutamaan dan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tafawutan aziman, dengan perbedaan yang sangat tinggi. Iya kan? Enggak sama yang namanya, betul sama-sama sunat, tetapi enggak sama antara sholat qobliyah subuh, sholat apa? Tidak sama sholat ba'diyah subuh dengan sholat sunat mutlak. Sama-sama sunat kan? Sholat sunat mutlak sunat atau wajib? Ba'diyah subuh sunat atau wajib? Oh iya maaf, qobliyah subuh. Qobliyah subuh sunat atau wajib? Sama-sama sunat ya. Tapi apakah sama antara 2 hal ini? Enggak. Padahal hukumnya sama-sama sunat. Iya kan? Maka amal-amal yang wajib, amal-amal yang wajib aini, amal-amal yang wajib kifai, amal-amal yang nawafil itu berbeda tingkatannya. Yang wajib aini jelas lebih kuat daripada wajib kifai. Wajib aini, wajib kifai lebih kuat daripada nawafil. Tetapi yang wajib aini pun berbeda-beda tingkatannya. Amal-amal yang ada di dalam wajib aini berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana amal-amal yang ada di wajib kifai berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana amal-amal yang ada di nawafil berbeda-beda tingkatannya. Betul? Sama-sama sunat. Lanjut. Ya. Fahiyya, nah lihat ini, cermati. Paragraf baru. Fahiyya mutafaddalatu bi'iktibar, dan amal-amal ini ya, yang wajib aini, wajib kifai, sunnat, dan amal-amal yang ada di bawahnya yang sedemikian banyak. Betul? Kenapa Syekh hanya sebutkan 3? Wajib aini, wajib kifai, sunnat. Kenapa? Apa jawabannya ikhwan?
Kan hukum ada 5. Wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Kenapa Syekh hanya sebutkan 2? Wajib dan sunat. Wajib dibagi menjadi 2, aini, kifai. Kenapa Syekh hanya sebutkan 2 atau 3 ini? Kenapa? Hah? Karena amal mubah itu bukan ibadah pada asalnya. Betul? Amal mubah ibadah gak pada asalnya? Bukan. Amal mubah bukan ibadah pada asalnya. Betul? Amal makruh ibadah? Ya kagak. Amal haram ibadah? Apalagi. Iya kan? Amal yang ibadah pada asalnya adalah wajib dan sunat. Adapun mubah bukan amal ibadah pada asalnya. Tetapi amal mubah bisa menjadi ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Ini udah kita bahas dalam qawaid fikih. Antum jangan tanya lagi syaratnya apa. Ingat gak? Enggak ya? Amal mubah bisa jadi ibadah kapan syaratnya? Udah kita bahas dalam qawaid fikih. Jangan tanya lagi syaratnya apa. Maka Syekh hanya sebutkan 2, wajib sama sunnat. Yang wajib aini, kifai. Mubah bukan amal ibadah pada asalnya. Makruh bukan ibadah, apalagi yang haram. Maklum ini? Ya. Lanjut. Dan amal-amal ini, amal-amal yang 3 tadi dan yang ada di bawah 3 tadi, itu bertingkat-tingkat bil iktibar, ditinjau dari apa? Ya, ditinjau dari pembagian ila wajibat wal mustahabbat kama taqaddam. Amal itu bertingkat-tingkat ditinjau dari segi pembagian menjadi wajib dan sunat seperti yang terdahulu. Yang terdahulu maksudnya merujuk kepada apa? 3 yang tadi telah disebutkan. Betul? Iya kan? Wal bil iktibar, dan ditinjau dari sisi apa? Jenisnya. Nah, amal itu bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari sisi jenisnya. Wabil iktibar ikhlas wal mutabaah fiha. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari sisi keikhlasan pelakunya dan mutabaahnya. Mutabaah mengikuti sunnahnya. Wabil iktibar mudawammati alaiha. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari segi apa? Mudawamah. Mudawamah itu apa? Berkelanjutan, continue di dalam melakukannya. Wabil iktibar ta'addi lil khalaq. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari sisi apa? Lita'addi khalaq, kemanfaatannya kepada makhluk lain. Wabil i'tibar zamaniha wa makaniha. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari sisi apa? Waktu pelaksanaan dan tempatnya. Wal bil i'tibar yusabhabuha minal ahwal khasah. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari sisi apa? Siapa yang melakukannya? Amalnya sama, tapi yang melakukannya berbeda, keutamaannya berbeda. Mana dia? Wabil i'tibar iktisad wa taysir fi ta'addiha. Amal itu bisa bertingkat-tingkat keutamaannya ditinjau dari segi apa? Iktisad wa taysir. Iktisad itu pertengahan, taysir itu mengambil kemudahan di dalam melakukannya. Wabil i'tibar amil wa manzilati indallahi. Amal itu bisa bertingkat-tingkat ditinjau dari sisi apa? Siapa pelakunya di sisi Allah dan bagaimana kedudukannya. Wa ghairu zalik min asbab tafaddul, dan sebab-sebab lain yang menjadikan amal itu bertingkat-tingkat. Berapa tadi yang saya sampaikan? Hah? Sebut. Enggak apa-apa kalau kurang. Khair.
pemanfaatannya. Bagus. Waktu pelaksanaan. Bagus. Ditinjau dari siapa yang mengerjakan. Bagus. 5. Ada lagi? Ada berapa? 9. 4 lagi. Terus menerus continue sudah tadi. 5. Hah? Sudah tadi. Jenis bagus 6. Siapa yang mengerjakan 7? Saya nggak lanjut ini kalau antum nggak bisa jawab 9 ini. Kita tutup majelis kita kalau antum nggak bisa lengkapi 9 ini. Kemudahan di dalam mengerjakannya 8. Hah? Kemanfaatan sudah belum tadi? Sudah. 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 Zamaniha wa makaniha sudah. Sudah ikhlas tiba Bang Jun sudah. Sudah mudawamah sudah. Hah? Enggak. Bukan begitu dong. Keutamaan pahala itu adalah hasil yang diperoleh dari mengerjakan amal. Tetapi amal itu bisa menjadi utama dengan sebab yang telah kita sebutkan 9 tadi. Baru 8. Satu lagi? Hah? Apa? Bagus ke 9. Itu pertama malahan yang disebut. Jenis amalan itu ditinjau dari segi apa? 3 yang disebutkan di awal. Wajib kifai, wajib aini, wajib kifai, sunnat. Betul? 9. Untung antum bisa jawab 9-9-nya. Kalau enggak barusan mudah saya mau ucapkan doa penutup majelis. 9. Tapi Syekh menyebutkan, antum jangan cengar-cengir, catat. Tapi Syekh menyebutkan apa? Ila ghairu zalik min asbab tafadulil a'mal, dan sebab-sebab lain. Jadi 9 itu belum final. Nah ini bocoran. 9 ini belum final, ini bocoran. Karena beliau mengatakan ila ghairi zalika min asbab tafaddul, dan sebab-sebab lain yang menjadikan amal tersebut tafaddul, bertingkat-tingkat keutamaannya. Baik. Sekarang apa perlunya sih kita ngebahas beginian? Syekh menyebutkan di sana setidaknya ada 4 urgensi kita mengapa hendak atau baik membahas perkara ini. Antum bisa lihat masih di halaman ke-7 yang pertama. Ya. Ana hazal maudu kana mahala inayati tammah min salaf. Ketemu yang saya baca? Masih halaman 7. 1, 2, 3, 4, 5. Itu ada nomor 1, betul? Ana hazal maudu kana mahala inayati tammah min salaf. Tema ini tema yang mendapatkan perhatian penuh dari kalangan salafus soleh. Salafus soleh memberikan perhatian yang sangat penuh di dalam masalah ini. Mana contohnya? Sebut saja salaf, yakni para sahabat golongan pertama. Siap? Contohnya apa? Contohnya apa? Iya, contohnya apa? Para sahabat sering bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Betul? Para sahabat sering bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, amal apa yang paling utama? Ini kefakihan, kepandaian mereka, bahwasanya mereka sanggup mengerjakan sedemikian banyak amal, tetapi mereka pengen cari tahu dari sekian banyak amal yang mungkin mereka kerjakan, mana yang paling utama. Salafus soleh banyak bertanya seperti ini. Antum bisa cari dalam kitab-kitab hadis puluhan, ratusan sahabat yang bertanya model-model kayak gini. Amal apa yang paling utama? Ini. Kemudian yang Rasul ini. Kemudian ya Rasul ini. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau saya bertanya lagi, maka Rasul akan jawab lagi. Mereka memiliki perhatian yang luar biasa di dalam masalah ini. Ya enggak? Mereka, yang penting beramal lah. Bukan itu. Kan kalau sebagian di antara kaum muslimin hari-hari ini yang penting beramal. Yang penting beramal lah.
Tapi salafus soleh yang diwakili oleh para sahabat, mereka bertanya kepada Rasul, amal apa yang paling utama? Rasul jawab, iya kan? Bukan seperti keadaan sebagian orang yang penting beramal, tidak mengetahui apakah amalnya utama atau di sana ada yang lebih utama, atau jangan-jangan amalnya tidak lebih utama, tidak utama, bahkan amalnya bukan amal soleh. Bisa jadi amalnya adalah amal maksiat, betul? Kok kamu kerjain ini? Ya yang penting beramal. Bukan itu. Makanya ini hal yang mendapatkan perhatian yang sangat luar biasa dari kalangan salafus soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ringkas. Anna muslim mutafakkih fi hadzal bab yaqta fi zaman yasir. Nah, ini dia yang kedua. Ini faidahnya. Yang kedua, seorang muslim yang faqih, yang paham di dalam masalah ini, dia akan menempuh waktu yang sedikit. Dia akan menempuh waktu yang sedikit, akan tetapi mendapatkan ganjaran atau keutamaan yang banyak dibanding yang lain. Iya kan? Bayangkan ada waktu 5 menit untuk mengerjakan sholat sebelum subuh. Muslim yang faqih tahu bahwasanya di sanalah waktu untuk mengerjakan sholat sunat sebelum subuh. Betul? Tapi muslim yang tidak faqih, dia kemudian sholat sunat. Sholat sunat apa? Waktunya cuma 5 menit ini. Sholat sunat apa? Syukur wudhu. Nah itu lihat tuh. Dua-duanya sunat. Tapi yang memilih untuk sholat sunat rawatib subuh itu muslim yang faqih. Sedangkan yang memilih sholat sunat syukur wudhu bukannya salah, tetapi memilih yang mafdul dan meninggalkan yang fadil. Memilih yang utama tetapi meninggalkan yang lebih utama. Rugi gak? Hah? Rugi. Maka orang yang faqih di dalam masalah ini, dia bisa menghemat waktunya, yang dengan sebab itu dia bisa kemudian melipat gandakan ganjaran pahalanya. Makanya usia boleh sama, tapi ganjaran pahala bisa jadi beda. Ya enggak? Ini yang ketiga, dua. Yang ketiga, al-inhiraf fi hadzal bab anis sunnati wa itiba min kibali tawaif bin ummah min ahlil jahal wal ibtida bil inshighalihim bil bida anis sunnan. Yang ketiga, ada sebagian kelompok yang menyimpang dari sunnah dan ittiba dalam masalah ini, yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang nggak mengerti bagaimana cara di dalam memilih amal yang paling utama. Bahkan di sana dilakukan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah dan mereka sibuk di dalam perkara itu. Coba, ya, menyibukkan diri dengan perkara yang sunnat, meninggalkan yang wajib. Ini kebodohan. Betul? Salah ucapan saya? Menyibukkan diri dengan perkara yang sunnat dan meninggalkan yang wajib, ini kebodohan. Apalagi meninggalkan yang wajib sunnat, sibuk dengan perkara bid'ah, lebih jelek lagi. Ini yang ketiga. Yang keempat, ana syaitan qad labasa min hadzal bab ala ba'dil ibad. Syaitan terkadang memberikan kebingungan, kerancuan kepada hamba di dalam masalah ini. Ditinjau dari sisi apa? Fazzayana lahum a'mal marjuhah. Terkadang setan memberikan kerancuan
kebingungan atas diri seorang hamba di dalam masalah ini. Fazzayana lahum a'mal marjuha. Syaitan menggambarkan, memfantasikan di pandangan seorang hamba untuk menyibukkan diri dengan perkara yang marjuhah. Marjuh itu perkara yang kuat, tetapi di sana ada yang rojih, yang lebih kuat. Ya. Berkata Imam Ibnul Jauzi, lihat ini. Ini ucapan Imam Ibnul Jauzi, antum bisa lihat dalam kitab beliau Talbis Iblis. Kitab Talbis Iblis ini bagus sekali. Kalau antum baca, apalagi antum pelajari di hadapan seorang guru. Ya, gurunya juga harus pandai di dalam menyampaikan. Ya. Karena kitab Talbis Iblis ini bagus isinya. Tapi kalau gurunya tidak pandai di dalam menyampaikan, ya jadi kayak cerita saja, narasi. Talbis Iblis ini kitab yang bagus. Apa kata Imam Ibnul Jauzi? Fa'awalut talbisihi alaihim itsarihim ta'abbud alal ilm wal ilm afdal min nawafil. Apa kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala? Imam Ibnul Jauzi mengatakan, kerancuan pertama yang dihembuskan kepada mereka, yakni mereka ahli ibadah, ya, kerancuan yang pertama kali dihembuskan syaitan kepada mereka adalah mereka lebih mementingkan ibadah daripada ilmu. Wal ilm afdalu min nawafil. Padahal menuntut ilmu itu lebih utama daripada amal-amal sunat. Nah, gitu kan? Lalu bagaimana amal-amal sunatnya bisa benar kalau tidak menuntut ilmu? Logikanya kan begitu saja. Ini kerancuan yang dihembuskan syaitan. Ada sebagian orang yang menyibukkan diri dengan ibadah, lalai menuntut ilmu. Kalau diajak menuntut ilmu, loh kan kita diperintahkan untuk beramal. Bos, beramal dengan cara apa? Kalau Anda tidak memiliki ilmu yang memadai di dalam masalah itu, ya enggak. Padahal menuntut ilmu ini lebih utama daripada amal-amal yang sunnat. Bahkan ini salah satu di antara 3 pendapat ulama, setelah seluruh ibadah wajib terlaksana, sunat apa yang paling utama? Ada 3 pendapat. Apa itu? Nanti aja besok. Ya. Salah satu dari 3 pendapat. Salah satunya menuntut ilmu. Jadi amal yang paling utama setelah seluruh kewajiban tertunaikan adalah menuntut ilmu. Ini salah satu dari 3 pendapat ulama. Lanjut. Ya. Wa qala Imam Ibnul Qayyim fi siyaq ta'addihi lil uqubat. Imam Ibnul Qayyim berkata, halaman yang ke-8, paragraf yang terakhir. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, ketika menyebutkan uqubat, rintangan-rintangan yang menghalangi seorang hamba di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini bukannya hamba tidak berjalan menuju Allah, berjalan menuju Allah, tetapi di sana ada rintangan-rintangannya. Rintangan yang keberapa? Yang ke-6. Ketemu yang saya baca ini? Halaman ke-8, 2 baris dari bawah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan rintangan yang ke-6, yakni syaitan memalingkan hamba dari ibadah yang penting kepada sesuatu ibadah yang tidak lebih penting. Dua-duanya ibadah. Syaitan kan berusaha untuk menjerumuskan manusia kepada kesyirikan.
Kalau kemudian dia tidak sanggup, ini rintangan pertama, setan tidak sanggup, hamba ini kuat lolos dari rintangan pertama, setan berusaha untuk masuk kepada rintangan yang kedua. Betul? Yakni agar hamba ini mengerjakan dosa-dosa besar. Kalau kemudian hamba ini kuat, maka setan melebarkan jalannya kepada rintangan yang ketiga, keempat, kelima, keenam. Kalau semuanya lolos yang keenam, ya udahlah, kerjakan ibadah nggak apa-apa, tapi jangan sampai Anda kerjakan yang lebih utama, kerjakan ibadah yang nggak lebih utama. Begitu ya. Ini yang keenam. Kata Imam Ibnul Qayyim, ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, wahiyya ukbatul a'mal, dan dia sibuk dengan amal yang marjuhah mafdulah minat ta'ati. Dia sibuk dengan amal yang marjuh, yang mafdul. Marjuh itu amal yang kuat tetapi tidak paling kuat. Yang mafdul itu amal yang utama tetapi bukan yang paling utama dari ketaatan. Marjuh itu kuat, amalnya kuat, bukan amal bid'ah. Tegak dalilnya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bagus amalnya marjuh itu. Tapi di sana ada yang rojih. Maka bisa jadi amal yang marjuh ini suatu saat, amal marjuh ini amal yang kuat. Sebagaimana amal yang mafdul ini amal yang utama, bukan amal yang tidak disyariatkan. Akan tetapi bisa pada suatu saat amal yang marjuh ini amal yang kuat, amal yang mafdul ini amal yang utama. Tetapi amal yang marjuh ini tidak lebih utama dibanding yang rajih. Betul? Amal yang mafdul ini tidak lebih utama dibanding yang afdal atau fadil. Tetapi bisa jadi suatu saat, lanjutin kalimat saya. Enggak apa-apa. Bisa jadi suatu saat amal yang marju atau mafdul ini menjadi roji atau menjadi afdal. Mungkin enggak? Bingung antum ya? Bagus. Mungkin gak amal yang marjuh atau mafdul ini suatu saat bisa menjadi rajih dan afdal? Mungkin. Kapan urusannya? Kapan terjadi? Pada saat-saat tertentu. Pada waktu-waktu tertentu. Siapa yang mengerjakannya? Maka timbangan rajih, marjuh, fadil, afdal, rajih ini timbangan yang kemudian bergerak dari orang per orang, bahkan dari kita ke kita. Jadi bisa jadi bagi antum yang rajih ini, bagi teman antum itu gak rajih, yang rajih itu. Kan tadi telah disebutkan bahwasanya di antara bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak jadikan amal ini satu untuk seluruh hamba. Hamba memiliki kemampuan untuk mengerjakan amal. Betul? Maka kalau kita lihat saudara kita mengerjakan suatu amal, tidak amal yang kita kerjakan husnuzon. Ya enggak? Ada saudara kita mengerjakan suatu amal kebaikan, yang amal kebaikan itu tidak kita kerjakan, maka husnuzon. Itu yang dia kerjakan, itu yang dia sanggup, mudah-mudahan itu yang rajih di sisi dia. Adapun yang rajih di sisi saya, ini bukan dia. Betul? Imam, kata siapa? Ibnu Mubarak. Kepada siapa? Malik. Kenapa engkau enggak pergi berjihad? Betul? Pernah dengar kisah ini? Imam, kenapa engkau enggak pergi berjihad? Ayo sekali-kali angkat pedang. Maka apa kata Imam Malik? Setiap orang itu memiliki keadaan-keadaan tertentu. Sebagaimana engkau wahai temanku menginginkan ganjaran dengan sebab pedangmu, aku juga menginginkan ganjaran dengan sebab menulis hadis Rasul.
Kita masing-masing beramal sesuai dengan apa yang Allah mudahkan atas kita. Yang harus pasti kita adakan, kita harus beramal yang rojih lagi afdol. Walaupun itu bisa jadi bukan amal yang ada pada diri saudara kita. Iya kan? Ngantuk antum ya. Kalau antum ngantuk harusnya saya lebih lagi. Kebayang? Lanjut. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, lanjut ya. Kata Imam Ibnul Qayyim, fasyaghalahi bimafdul anil fadil, wabil marjuh an rajih, wabil mahbub an ahib, wabil mardi an arda. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris dari atas halaman yang ke-9. Kata Imam Ibnul Qayyim, maka syaitan menyibukkan seorang hamba dengan amal yang mafdul, dia lalai dari amal yang fadil. Sekarang saya sebut begitu aja. Mulai sekarang saya nggak terjemahkan mafdul dan fadil. Ya, capek dong kalau nerjemahin mafdul fadil apa, betul? Marjuh dari rajih. Sudah ya, nggak perlu terjemahin ya. Wabil mahbub an ahib. Dia menyibukkan diri dengan amal yang dia menyibukkan diri dengan amal yang dicintai oleh Allah, tetapi dia melalaikan dirinya dari amal yang sangat dicintai oleh Allah. Ahib itu sangat dicintai. Wabil mardi an arda. Dia mencari keridaan Allah dengan suatu amal, tetapi melalaikan keridaan Allah yang lebih besar yang Allah letakkan pada amal yang lain. Ini ucapan Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin. Buku Madarijus Salikin ini bagus sekali ikhwan. Ya, semisal buku Bada'iul Fawaid. Tapi lagi-lagi buku ini bukan materi daurah. Madarijus Salikin 3 jilid. Bada'iul Fawaid itu 6 jilid. Ini nggak mungkin didaurahkan. Harus istimrar taklim rutin. Bagus sekali. Itu dia Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili memberikan gambaran. Udah kebayang apa yang mau kita bahas 2 hari ke depan? Kebayang? Maka Syekh memberikan yakni apa? Alasan mengapa dia nulis buku ini. Beliau mengatakan, fa fi kitabah fi hadzal maudu. Beliau mengatakan, ya, masih di halaman yang ke-9. Maka kata beliau, di dalam menulis yang kayak gini, di dalam menulis buku yang modelnya kayak gini, ini merupakan apa? Tanbih wa tahdzir li ummat. Merupakan peringatan lagi, tahzir kepada umat. Agar kemudian bisa terlepas dari tipu daya syaitan. Jadi tujuan beliau menulis buku ini adalah sebagai peringatan kepada umat agar umat ini bisa lepas dari tipu daya syaitan. Kama hiya tariqah 'alal ilm mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan ini juga tariqah, cara, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, wal mutaakhirin, ulama-ulama belakangan. Ya. Maka beliau mengatakan waqad samaituhu, maka aku namakan kitab ini Tajridul Ittiba fi Bayan Asbab Tafadulil A'mal. Sudah saya terjemahkan ya. Di awal saya sudah terjemahkan. Waqad sarat fi kitabihi ala khattati manhajiyati istimalan alayya. Maka buku ini, kata beliau, saya susun dengan hal-hal seperti ini. Lihat, ini penting untuk antum lihat ya, sehingga bisa terbayang bagi antum apa yang mau kita bahas dalam daurah pertama ini, daurah kedua yang entah kapan, daurah ketiga yang juga entah kapan. Kan nggak bisa selesai ini dalam 1 kali daurah, betul? Muqadimah wa tamhid, muqadimah dan tamhid, penjelasan. Wa asna asyara faslan, dan 12 pasal.
serta penutup. Jadi buku ini ada muqaddimah, pendahuluan ya, ada pengantar, kemudian 12 pasal dan penutup. Jadi buku ini ada 4, isinya ada 4, muqaddimah, pengantar, 12 pasal dan penutup. Wa amma muqaddimah, adapun muqaddimah, maka isinya menunjukkan apa pentingnya dan sebab-sebab saya menulis buku ini. Ah, udah lewat tadi. Yang kita baca ini kan muqaddimahnya. Betul? Mulai dari halaman ke-5 sampai halaman yang ke-9 ini. Wa amma tamhid, adapun yakni tamhid ya. Muqaddimah pendahuluan, tamhid ini apa ya? Jalan masuk lah mungkin begitu. Fa fi bayan innayatis salaf bihadzal bab, menjelaskan tentang semangatnya salafus soleh di dalam bab ini. Yakni semangatnya salafus soleh nanti disebutkan insya Allah besok. Kita bahas tamhid. Tamhidnya kita bahas besok insya Allah. Semangatnya salafus soleh di dalam masalah ini. Wa amma fusul, adapun fasal-fasal yang terdiri dari 12 fasal. Yang pertama, lihat, antum ketemu ini halaman ke-9, betul? Tafadulil a'mal bil i'tibar jinsiha, keutamaan amal berdasarkan jenisnya. Tadi yang disebut berapa? 9. Wa ghairu zalik min asbab, dan sebab-sebab yang lain, betul? Nah, di sini disebutkan ada 12 sebab. Nah, berarti ada tambahan 3 selain yang 9 tadi. Betul? Yang pertama, keutamaan amal ditinjau dari jenisnya. Kira-kira ditinjau dari jenisnya ini dari jenis apa? Dari jenis amal itu sendiri, tidak melihat dari jenis hukumnya. Yang kedua, tafadulil a'mal bil i'tibar, keutamaan amal ditinjau dari sisi wajib dan sunatnya. Dan wajib juga tidak satu, ada wajib ain, ada wajib kifai. Wajib ain pun tidak satu, ada berapa banyak kewajiban-kewajiban yang ain, betul? Sebagaimana wajib kifai pun tidak satu, sebagaimana sunat-sunat pun tidak satu. Yang ketiga, tafadulil a'mal bil i'tibar niyat wa quwwatil ikhlas, keutamaan amal ditinjau dari sisi niat pelakunya dan kekuatan keikhlasannya. Keikhlasan kita berbeda-beda, bahkan keikhlasan sahabat pun berbeda-beda, betul? Nah, itu. Kemudian yang keempat, tafadulil a'mal bil i'tibar husnul mutaba'ah fiha, keutamaan amal ditinjau dari baiknya mutaba'ah. Saya enggak terjemahkan mutaba'ah ya, insyaallah paham. Yang kelima, tafadulil a'mal bil i'tibar mudawamah 'alaiha, keutamaan amal ditinjau dari segi mudawamah. Mudawamah itu continue, konsisten. Yang keenam, tafadulil a'mal bil i'tibar tahqiqiha ala wajhil iktisad wa taysir, keutamaan amal ditinjau dari sisi perealisasian iktisad dan taysir. Enggak saya terjemahin iktisad taysir. Apa terjemahannya? Udah tadi. Apa iktisad taysir? Apa? Iktisad pertengahan, taysir kemudahan. Maka enggak setiap amal itu utama yang paling susah mengerjakannya. Ah, itu ya. Maka tidak benar rumus yang mengatakan yang paling susah mengerjakannya itulah yang paling utama. Terkadang yang paling utama adalah yang taysir. Yang ketujuh, tafadulil a'mal bil i'tibar
keutamaan amal ditinjau berdasarkan pelakunya dan kedudukannya di sisi Allah. Pelakunya siapa? Kedudukannya bagaimana di sisi Allah? Yang ke-8, tafadul amal bil i'tibar awqat wal azman. Keutamaan amal ditinjau dari sisi waktu dan zaman. Waktu dan zaman. Yang ke-9, tafadul amal bil i'tibar amkanah wal baqa. Keutamaan amal ditinjau berdasarkan tempat pelaksanaannya. Yang ke-10, betul, tafadulil a'mal bil i'tibar ta'addiha lil khalq. Keutamaan amal ditinjau berdasarkan kemanfaatannya kepada sesama makhluk. Yang ke-11, tafadulil a'mal bil i'tibar ahwal al musahabatul laha. Keutamaan amal berdasarkan keadaan-keadaan yang menyertainya. Yang ke-12, yang ke-12 ini yang Masya Allah. Yang ke-12, al-muwazanah baina asbab tafadulil a'mal wa malazi yaqaddam minha inda tazahum. Yang ke-12 ini kuncinya. Timbangan, tawazun itu timbangan. Timbangan untuk memilih amal-amal mana yang paling utama ketika terjadi tazahum, keadaan di mana kita harus memilih. Loh, apa bedanya antara 1, 2, 3, 4 sampai 11 dengan yang ke-12 ini Ustadz? Apa bedanya? Ada yang punya ide? Misal begini ya. Seseorang setelah melewati proses belajar keutamaan amal dari 1 sampai 11, pada suatu keadaan dia cermati atas dirinya memiliki kemungkinan untuk mengerjakan amal yang utama ditinjau dari 2 sisi. Anggap saja sisi yang kedua dari 11 tadi dengan sisi yang ke-10. Anggap aja begitu. Antum nggak perlu pikirin dulu yang kedua mana, ke-10 mana. Nggak usah. Tapi waktu dia terbatas, hanya sanggup mengerjakan 1 saja. Lalu mana yang harus dia pilih? Paham antum? Paham? Saya ulangi. Setelah seseorang melewati proses pelajaran, keutamaan amal ditinjau dari sisi yang pertama terus sampai yang ke-11. Betul? Kemudian pada suatu waktu dia berhadapan dengan suatu keadaan yang dia timbang pada saat itu, dia mampu mengerjakan 2 amal. Yang paling utama ditinjau dari sisi yang kedua dari 11 tadi, ditinjau dari sisi yang ke-10 dari 11 tadi. Antum gak usah pikirin yang kedua ke-10 itu apa, lepas saja dulu ya. Tapi dia hanya mampu mengerjakan 1, kalau tidak 2 ya 10. Mana yang dia pilih? Nah, inilah dibahas di pasal ke-12 yang terakhir. Karena nggak ada gunanya pasal ke-12 ini dibahas yang pertama, nggak ada gunanya. Ada gunanya?
nggak ada gunanya, kan belum lewati fase pertama sampai fase ke-11. Terbayang? Iya, ada dua sama-sama wajib, tetapi tazahum, berbenturan. Dua-duanya wajib, dua-duanya sunnat, dua-duanya aini, dua-duanya ta'addi li khalqi. Atau satu wajib yang kifai, satu ta'addi li khalqi yang sangat kuat. Mana yang harus dia dahulukan? Ini kan tazahum. Tazahum itu berdesakan. Yang harus dipilih satu saja dari kemungkinan-kemungkinan yang banyak ini. Apa muwazanahnya, timbangannya? Ini pembahasan pada pasal yang ke-12. Daurah ketiga. Terakhir. Nah, kemudian beliau mengatakan, inilah yang saya lakukan. Amma khatimah. Adapun penutup, maka dia merupakan apa? Buah dari pembahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir, nataij. Kemudian Syekh mengatakan, haza wa sallallahu al-karim an yaj'al amali haza khalisan liwajhi karim sawaban ala nahjil qayyim, dan seterusnya. Syekh menutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini itu ikhlas karena Allah, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan berada di atas thariqah yang benar, dan menjadikan amal beliau ini bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya, dan seterusnya. Selesai muqaddimah. Hal indakum soal? Ada pertanyaan? Satu saja pertanyaan. Ada? Kalau enggak saya yang tanya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, ikhwan? Khair insyaallah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap antum sudah memahami semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.